kita dapat pencerahan dari Bapak Dr. Zulkarnaini, sangat mengena tentunya dan harus kita cermati. Jadi itulah yang disebut dengan pencerahan. Setelah mendengar itu kita tercerahkan. Kalau sudah cerah, maka yang bersangkutan pada diri kita ini menjadi sebuah bentang dalam nagari. Kalau orang minta penjelasan, ya tambah jelas dia, bukan tambah kacau. Nah baik, saya coba agak 15 menit, mudah-mudahan bisa fokus tentang Ramadan. Itu perkaranya bulan Hilal. Firman Allah surat Al-Baqarah 189, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan Sabit, bulan baru. Bulan baru sebenarnya juga maknanya juga bulan akhir. Maka jawablah, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Di Muhammadiyah pada bulan Desember yang lalu, melalui maklumat resmi sudah diputuskan 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah, 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal. Ini tingkat kepastiannya ya lebih dekat, selama tidak salah awai dalam mengerjakannya. Tapi kalau sudah sampai pada tangan-tangan yang berbeda lalu ada diubah-ubah, ya sehingga menjadi pertanyaan, kenapa kok begini dan lain-lain. Sesungguhnya apabila pemerintah, umat Islam, ya semua kita ini benar-benar ingin sama berpuasa, berhari raya Idul Fitri, Idul Adha, sesungguhnya sejak dahulu sampai akhir zaman bisa sama. Sebagaimana bisa samanya kita sejak kita tercatat lahir dulu dan sebelum-sebelumnya, kapan 1 Januari itu sampai akhir Desember, 31 Desember, itu tidak ada perbedaan. Karena berdasarkan bumi mengelilingi matahari, saat bumi mengelilingi matahari, bumi pun berputar rata-rata 24 jam. Sebenarnya 23 jam 56 menit, tapi digenapkan saja 24 jam. Terjadilah siang dan malam yang berimbang, lebih-lebih kita di daerah Khatulistiwa. Sebanyak 365 kali bumi berputar, maka bumi telah menyelesaikan tugasnya mengelilingi matahari 1 kali putar. Malah berlebih pula seperempat hari, 365 seperempat hari. Hanya saja tidak ada penanggalan 31 seperempat hari. Nah, yang seperempat hari itu lanjut pada tahun berikutnya, maka seperempat tambah seperempat jadi setengah. Tahun ketiga 3/4. Tahun keempat seperempat kali 4, genaplah dia 1 hari. Kelebihan 1 hari dalam 4 tahun itu diperuntukkan menambah umur Februari, jadilah sekali 4 tahun tanggal 29 Februari. Nah, itu sama. Sehingga orang berseluruh yang mungkin di WA, mungkin sebagian kita sudah maklum, NU dan Muhammadiyah sepakat tanggal 17 Agustus hari itu katanya. Tapi ini walaupun itu bagara, menurut saya perlu juga di
disikapi dengan elok bahwa hitungan bumi mengelilingi matahari atau matahari beredar pada garis sedarnya ternyata menurut hisab cocok. Makanya NU, pemerintah, Muhammadiyah, rakyat jelata tanggal 17 Agustus itu tidak ada perbedaan. Sudah itu tanggal 1 Muharram, 12 Rabiul Awal, 27 Rajab kan menjadi libur nasional. Kenapa tidak ada perbedaan? Ya, karena menurut konsep Al-Quran yang sudah pasti dihitung. Redaksi dari Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 5, Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Kurang. Tuh di sini. Baik, ini lebih jelas. Oke. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Kalimat bihusban dimaknai perhitungan yang amat teliti, pasti. Hitungannya tidak ada dia malas sehingga lambat datangnya, atau yang tersasar terburu semangat lebih cepat, tidak ada. Tidak ada desakan politik hawa nafsu, tidak ada. Makanya hitungan itu dia tidak terpengaruh hujan lebat, badai patuh tonggak, cerah. Sebab kalau di Mekah pun badai pasir pun bisa berubah suasana. Dulu Muhammadiyah banyak yang menghujat tahun 2015, ambo yo kecewa bana ustaz. Biasanya itu Muhammadiyah, kini itu Muhammadiyah salah gadang. Berbeda rayu wajinya jo Makkah. Saya senyum saja, termasuk guru ngaji saya, suami istri waktu itu. Nah setelah saya jelaskan, baru manggu-manggu kene. Jadi ada apa-apa, berarti dia memperhatikan Muhammadiyah. Mudah-mudahan saya bisa jelaskan itu nanti soal 2015. Tapi kita fokus ini dulu. Nah, disebut matahari dan bulan beredar pada garis sedarnya dengan perhitungan. Artinya hitungan matahari dan bulan itu pasti. Tidak pernah lambat, tidak pernah lebih cepat. Nah, bagaimana memahaminya? Bahkan seperti apa tadi ya, Al-Baqarah 189 itu pedoman waktu bagi manusia. Kenapa itu ditanya oleh orang Arab? Sebab kalau matahari itu pagi, tengah hari, sore, ukurannya sebesar itu juga. Waktu dia kecil-kecil, matahari sebesar itu juga. Pokoknya dalam satu minggu, dalam sebulan ada perbedaan. Tapi bulan aneh menurut dia. Pertama kecil, besoknya sudah agak besar, lebih tinggi, besoknya lebih besar, lebih tinggi lagi, sampai dia purnama. Begitu matahari terbenam, purnama muncul. Besoknya agak lambat sedikit, sudah hampir pula waktu Isya masuk, baru bulan muncul. Tapi tidak sebulan kemarinnya, sudah mulai susut segini. Sudah itu tambah susut juga, akhirnya bentuk sabit lagi. Itu yang menjadi pertanyaan bagi orang Arab. Kalau itu ditanya, jawablah penunjuk waktu bagi manusia. Mudah menghitung bila tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Wah, luar biasa sudah tuh. Wal hajj, untuk pedoman berhaji. Tanggal 8 Zulhijjah itu bulan lah gadang. Dari kalau sekarang kan dari hotel kan menuju Mina idealnya. Tapi kalau di Indonesia, jemaah haji Indonesia itu dikondisikan langsung saja ke Arafah. Karena besoknya juga akan ke Mina. Nah, tanggal 8 siap-siap menuju ke Arafah. Besoknya tanggal 9 benar-benar wukuf di Arafah tanggal 9. Selesai, begitu maghrib masuk disebut malam ke-10 Zulhijjah. Bulan sudah jelas ukurannya.
Buya Hamka dalam mengilustrasikan begini. Waktu berada di Muzdalifah itu, rasakan jangkau bulan itu. Karena satu-satunya yang menghiasi langit, yang mempesona adalah bulan. Tapi sekarang kan karena cahaya listrik yang luar biasa, kadang-kadang bulan terabaikan. Maksud saya adalah, kalau berpedoman kepada bulan, hilal namanya dan seterusnya, badrun saya tidak ahli bidang itu. Pokoknya kalau berpedoman kepada bulan, penampakan bulan itu untuk berpuasa, berhari raya, termasuk Idul Adha, itu bukan bulan sabit lagi, dia sudah hampir bulan. Itu menjadi pedoman ibadah haji. Abah kok beda lo ibadah haji ke Patang tuh? Bulan mana yang pakai itu? Kalau merujuk kepada Al-Quran, balurih-lurih bayu yubana. Tapi kita soal berbeda dalam analisa sudut pandang tentu sah-sah saja. Hisab ini dipertegas lagi dalam surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar. Kalau ini seumpama matahari, ini kurang sinarnya karena namanya saja alat peraga. Bersinar itu pedih mata kita kalau kita tantang matahari. Lama-lama di bawah sinar matahari, kulit ini jadi berubah, bisa keringatan dan lain-lain. Mata jadi sakit. Lebih-lebih kalau gerhana matahari, jangan coba-coba lihat. Karena racun yang ditimbulkan oleh gerhana matahari, apakah total, cincin, atau sebagian, itu berbahaya pada mata. Karena dia bersinar, tapi bulan bercahaya di malam hari. Kalau siang dia redup. Ya paling kalau matahari belum terlalu tinggi, dia masih tampak juga, tapi dia makin lama makin redup. Itulah nasib bulan di siang hari. Nah malam dia bercahaya. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya. Kalau bulan ditantang dengan mata tidak berkedip beberapa detik, semampu kita, mata kita tidak sakit karena dia bukan bersinar tapi bercahaya. Kedua-duanya atau semuanya, baik matahari maupun bulan, beredar pada garis edar masing-masing, pada garis orbitnya. Kalau Buya Hamka pada falaknya, manzilah. Dengan demikian kamu bisa menghisap, menetapkan hitungan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Jadi hisap itu konsepnya Al-Quran. Nah, kira-kira bagaimana status orang mengatakan kalau hisap itu bid'ah? Nah sekarang ini apa sudah sampai Bapak ya? Sudah di tangan? Udah ya? Nah, mari saya untuk diskusi, mari ini dicermati, ada di sini ya. Bagaimana memahami posisi bulan dalam imsakiyah yang diberitakan ini? Paling dulu, sudut bawah dulu. Ijtima awal Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 Masehi pukul 00:27 pukul 00:27 menit 9 detik waktu Indonesia bagian barat, dan saat matahari terbenam di Padang pukul 18:29 menit 6 detik waktu Indonesia bagian barat. Hilal sudah berada di atas ufuk mar'i setinggi 8 derajat 38 menit 34 detik. Dengan demikian tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Hari Rabu besok kita di atas bumi. Memahami ijtima. Ijtima itu artinya berkumpul.
Kalau ijtima ulama, ya ulama berkumpul membahas sesuatu yang sangat penting lalu difatwakan, tidak begitu? Nah, apa pula kaitannya bahasa ijtima ini selalu hadir dalam lembaran imsakiyah? Hanya saja beberapa perusahaan buat juga imsakiyah yang ininya tidak dimuat, percuma saja. Jadi berita ini harus dimuat. Nah, memahaminya adalah ijtima itu diartikan berkumpul. Apa yang berkumpul adalah bumi, bulan, dan matahari. Di mana dia berkumpul? Pada satu garis astronomi. Sejajar dia. Nah, ini pukul berapa dia terjadi ijtima itu? Pukul 00:27. Jadi kalau kita menunjuk ke bawah, di bawah bumi ini adalah matahari, itu disebut jam 12 malam atau jam 00. Jalan juga matahari, jalan sedikit, sudah 27 menit, berarti tanggal baru sudah masuklah dia hari Rabu dini hari. Lalu bisa dikecil 4 siang, malah larut malam. Nah, disitulah terjadi ijtima. Jadi gambarannya begini, kita di atas bumi, antara bumi dengan matahari, di bawah ini matahari, ada bulan. Tentu jaraknya ya luar biasa. Kalau ini ke sini saja 150 juta kilometer. Ini sebagai apa? Ini Bapak Ibu sebagai matahari, ini sebagai bulan. Jadi siap apa yang berkumpul? Bumi, bulan, dan matahari pada satu garis. Untuk apa berkumpul ini? Saya coba terjemahkan begini. Beginilah sopan santun untuk kita pelajari kita terapkan sebelum bulan Sa'ban ini berakhir dan sebelum Ramadan datang, dia berijtima dulu, ngumpul dulu. Kata Sa'ban, aku mau pergi. Ya, kata Ramadan, aku juga mau datang supaya ada ketetapan orang berpuasa. Maka dia berkumpul dulu. Jadi bahasa lainnya pisah sambut. Pisah sambut. Pulang tanpa punggung, datang tanpa buku. Nah, kalau misalnya sertijab ya, pejabat lama dengan pejabat baru diadakan dulu serah terima jabatan. Jangan pergi begitu saja. Adakanlah dulu pertemuan, batailah batinggallah. Yang datang walaupun SK sudah datang jangan langsung saja bekerja di meja itu. Adakan serah terima dulu. Misalnya serah terima itu pukul 10 sampai pukul 12. Mungkin ada makan bersama, nyanyi, berdoa, saling mendoakan, apalagi dan lain-lain lah. Pokoknya silaturahimnya itu penuh gembira. Nah, apakah di saat serah terima itu selesai, yang lama harus pergi, yang baru harus langsung duduk di meja kerja? Tidak. Bisa saja besok dimulai. Nah, itu namanya serah terima. Saya kira itu bisa kita terjemahkan bagaimana Allah mendidik kita. Bulan sebelum dia pergi yang lama dan datang yang baru, ada serah terima dulu yang disebut dengan ijtima. Nah, setelah dia ijtima, jam 00 lewat itu, bulan kita pinggirkan dulu. Matahari kan jam 12 malam lewat 27 tuh, jalan terus. Nah, saya datangkan lagi matahari ini, bumi ini, terus tengah hari, kira-kira seperti itu. Zuhur, asar, begitu matahari terbenam di ufuk barat, yang dikatakan ufuk, bertemu kaki langit dengan tepi laut, dekat matahari terbenam itu disebut ufuk. Karena dia di barat disebut ufuk barat. Bahasa lainnya horizon, bidang datar. Nah, matahari terbenam. Sekarang saya ganti. Ini jadi matahari. Matahari terbenam. Terus begitu matahari terbenam hari Rabu besok, waktu maghrib, hilal sudah berada di atas ufuk setinggi 8 derajat lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 derajat lebih di atas ufuk. Karena hilal sudah di atas ufuk, disebut bulan baru sudah tampak.
baru dia berfungsi. Tidak bisa dia berfungsi jam 12 lewat 27 itu. Bagaimana pula orang agenda Ramadan dimulai, orang banyak tidur. Nah, jadi ijtima itu bisa terjadi larut malam, bisa pagi, bisa tengah hari, bisa sore. Nah, begitu matahari hari Rabu besok terbenam hilal atau bulan sabit 8 derajat di atas ufuk. Dengan demikian, Rabu malam itu disebut malam pertama Ramadan atau 1 Ramadan sudah masuk. Karena berawal tanggal itu kan maghribnya. Sudah bisakah puasa? Ya belum. Kalau puasa waktu maghrib enak sekali kan. Tapi diikuti dengan sudah Isya, agenda Ramadan, apakah diawal dengan ceramah, tarawih, witir, tadarus, ya itu lazimnya kita. Terus pulang, tidur, berniat untuk bangun lebih awal supaya sahurnya jangan tersasak-sasak misalnya. Nah, begitu fajar terbit fajar di timur lagi, disitulah memulai menahan. Kemudian di sini ada contoh menurut saya. Beberapa tahun yang lalu, termasuk Masjid Taqwa Muhammadiyah juga, saya punya saran tidak memuatkan surat Al-Baqarah 183. Ayat imsak itu Al-Baqarah 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan minumlah di malam hari yang hendak berpuasa, tapi awas, hanya boleh sampai jelas bagimu beda benang putih atas benang hitam. Benang putih maksudnya itu adalah fajar, membentang fajar di ufuk timur, warnanya putih ke kuning-kuningan, putih ke merah-merahan, atau gabung semuanya itu indah sekali, tapi tipis. Kalau itu sudah hadir pada posisinya, stop makan minum. Itulah yang disebut dengan imsak. Dan itu pula pelajaran kita sejak sekolah dasar. Puasa ialah menahan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Summa atimmu siyama ilal lail. Begitu fajar terbit, sempurnakan puasamu sampai malam. Sampai malam itu maksudnya matahari terbenam. Makanya ini lebih relevan dengan tidak menyalahkan lembaran imsakiyah dimuat Al-Baqarah 183, tapi ini lebih spesial. Nah, Bapak dan Ibu, langsung saja, kalau Ramadan kapan pula? Ramadan itu kiranya yang yang di bawah ini, biar saya baca. Ijtima awal Syawal jatuh pada hari Kamis tanggal 20 April. Saat matahari terbenam, hilal sudah berada di atas ufuk setinggi 2 derajat lebih. Nah, memahaminya, nanti tanggal 20 April puasa kita sudah 29 hari. Begitu matahari terbenam hari Kamis tanggal 20 April, ternyata hilal sudah berada di atas ufuk 2 derajat lebih. Kurang lo sangin dari 3. Tapi dia sudah wujud. Dengan demikian, Kamis malam itu disebut 1 Syawal telah masuk waktu maghrib itu. Makanya malam itu takbiran. Tidak ada lagi agenda ceramah, honornya sudah agendanya sampai di situ. Jadi besoknya Jumat tanggal 21 April disebut 1 Syawal atau Idul Fitri. Jadi puasa tahun ini Ramadan kita hanya 29 hari. Nah, timbul masalah. Dulu Menteri Agama tentu soal tingkat kebagusan kewarasan itu kan Allah yang berkehendak. Dulu imkan ru'yah itu 2 derajat ke atas. Apabila 2 derajat ke atas posisi hilal itu samo, karena pemerintah memakai metode imkan ru'yah. 2 derajat ke atas itu acuk tu, sehingga acuk samo puaso jorayu. Paling-paling dalam sampai tahun itu
berbeda agak sekali. Itu kabajo lah ya. Kini adalah dari 2 bana yang 3 dalam setahun bisa 2 kali berbeda. Ramadan kapatang berbeda, awal Ramadan alhamdulillah samo Idul Fitri. Tiba-tiba di Idul Adha berbeda loh. Itu saya menjadi bertanya, bulan yang mana dipakai? Tahun ini alhamdulillah karena hilalnya sudah 8 derajat dan melebihi 3. Ini disebut juga istilahnya posisi aman. Indak bana orang sidang dan seterusnya, tapi sidang isbat tetap. Saya menduga menteri nanti, siapa nama menteri agama ini namanya? Kalau pendak beliau bisa saja mungkin juru bicaranya. Saya menduga kuat dia akan umumkan puasa adalah hari Kamis tanggal 23 Maret. Kenapa? Dia sudah lebih dari 3. Sidang tetap karena dananya ada. Benar, itu beberapa pejabat yang tingkat dinas, kepala dinas, ustadz jadi itu jadi baca ustadz. Sebab itu dananya ada. Seorang pejabat bicara saya jadi maklum juga. Itu memang harus. Dan saya pun juga ikut sudah 20 tahun ikut dalam hisab Ru'yatul Hilal. Tapi dari 20 tahun itu sejak 2002 sampai yang puasa kemarin, Idul Fitri kemarin, yang bulan itu tidak pernah tampak. Bahkan waktu kami dulu di Bukit Lambu, hilal juga sudah 8 derajat. Kata kawan salah seorang dari Kementerian Agama, usianya beberapa apalah lebih muda daripada saya. Awak kau tampak bulan Mantai Kambiang, begitu mana berharap sebelah teleskop sajalah beratus juta biaya itu. Tapi belum pernah tampak bulan walaupun sampai 8 derajat. Terus akhirnya akan tampak. Nah, lalu Bapak dan Ibu, kapan bulan ini bisa tampak untuk kita wilayah Indonesia? Tunggu malam kedua baru tampak. Inyolah tinggi. Indah bana tagak tapi lawi atau mamanje petang karambie naik anjungan di jalan saja awak kalau lina ada bana gedung yang tinggi mambe tu malam kedua lah tampaknya. Ini yang saya rasakan 2019 awak waktu itu secara nasional puasa hari Senayan. Lalu saya meneliti kaulakan hari Senayan itu sehari puasa. Orang makan salalawu, raki, maroko, ya memang karena dipahami alun masuk puasa lain. Saya juga bertemu dengan guru, ya mungkin guru gadang lah atau tuanku utama. Kalau ada level tingkat menteri, gubernur, adiknya sebut dulu. Yang tuanku Abdul Salam yang memberi arahan gitu, supaya jangan salah masuk saya itu. Memang diarahkan nanti adab-adabnya begini. Saya diterima dengan baik karena kita tidak berdebat hanya ya dengan takzim ya. Nah jadi menjelang Ramadan, menjelang berbuka orang ke tepi laut. Saya kira waktu itu kalau tidak labiah dari 1000, kalau tidak kurang mungkin labiah. Seandainya kurang mungkin tidak barak kurang. Boleh jadi labiah. Ya banyak orang. Nah, itu matahari tawanam tidak tampak bulan goro. Saya juga heran, mengapa tidak tampak? Pada hari tidak hujan. Kiranya awan kan bajalan juga walaupun baring suit. Tampak bulan sabit tu, yolah tinggi. Lah model gua macam ada model gua lera, ala model gua. Tu tadanga di taringo su kida. Apa nyawa? Ada yang nyampe model tu. Alhamdulillah tu terang tu. Saya senang bahwa waktu itu benar-benar sudah malam kedua sebenarnya. Maka setinggi itu jo. Kalau malam pertama hanya beberapa menit. Alun berasa di pantai itu lainnya hilang. Jadi malam itu cukup tinggi. Tadi terlampau di awan. Sudah tu ya berbuku lawak awak bawa minuman mah. Ndak lo balari-lari itu orang banyak. Kayak saya capek jalan marah kulai lah rasanya. Dia ramai orang. Baru dapat salat di Masjid Narancak diulakan. Salat sudah tu neokto pari lalapa. Imam makan ditiram. Sambil nama nunggu nasi, saya masih menampak bulan.
tapi kamera kau nak mampu menangkap lera. Ialah terlampau-lampau di daun-daun apa ya, tapi bulan tadi masih tampak. Ini benar-benar sudah malam kedua. Lah dua lo menyelepok, anak bulan kau masih tampak juga baru. Kalau dia malam pertama, sebenarnya masih di tepi laut tadi itu lah hilang tuh. Cuman kawan tuh nak mereka kecil itu malam pertama tuh. Cuman adanya, udah tinggi kira bulan ya. Itu apalah boleh buat. Terus memperkuat anak saya ke Koto Tuo, ya Suraungku Koto Tuo, di belakang ada masjid rancak berasiah ia segar. Anak meneliti mananya jamaah. Salah seorang nenek, menurut saya nenek ini cantik lah, tanpa jerawat, badannya bagus ya. Ukuran seorang nenek bagus lah dia. Mangeceknya lantang. Kami di Sikona ala puasa orang sadono baru kami menjilat bulan. Itu resmi nenek itu ngecek. Nenek itulah 70 barang nenek 70 anak. Berarti itu nak mengada-ada. Jadi artinya adalah kalau kita di Indonesia harus mencaliak bulan June untuk apa puasa, barayo caliaklah malam kedua baru tampak. Kalau malam pertama, kenapa tidak tampak? Kita ini daerah tropis. Khatulistiwa kiri kanan itu disebut daerah tropis. Uapnya sangat aktif, awan. Cobalah awak dia misalnya di Siti Jaulawi, jarak-jarak 3 meter sore atau pagi itu pandang kita jadi terganggu karena ada uap, tapi orang sebut kabut. Nah, daerah kita ini itu yang potensinya. Pengalaman saya, bulan itu sudah 5 derajat, 8 derajat, jangan mencaliak matahari tabanam, mencaliak bulan sabit, matahari tabanam saja, sudah tidak tampak. Kenapa? Awan 2 meter tinggi. Jadi yang di ufuk itu gangguannya sangat rentan. Jadi secanggih apapun teleskop, tidak tampak hilal yang kecil itu, rendah dan kecil. Tapi kalau sudah malam kedua, baru dia tampak. Lain halnya di Arab Saudi. Arab Saudi itu dari Khatulistiwa 21 derajat ke utara. Itu alamnya lebih jernih. Gunungnya ada setinggi gunung awak, ada badalah tingginya gunung Uhud. Gundul itu bukit. Jadi tidak ada menghasilkan gangguan pandangan. Jadi di Mekah itu mudah melihat hilal selama tidak ada badai pasir misalnya ya, atau kabut lain sebagainya. Jadi kau ingin juga melihat bulan dalam bentuk pandangan mata kepala di malam pertama, apailah Arab, kan ada larangan. Tapi kalau kita di Indonesia harus dicaliak June. Saya dengar langsung pengalaman teman-teman di pusat tahun 2002 waktu itu. Kami di pusat, maksudnya dulu tuh Depak ya, belum lagi Kementerian Agama. Sudah bertahun-tahun kami melihat hilal. Alhamdulillah belum pernah tampak berhasil. Yang tampak hanya Kamariah. Kamariah itu maksudnya gadis-gadis. Itu galak mencari ini. Mungkin membuat suasana apalah ya. Riang. Artinya orang pusat yang punya teleskop itu canggih bertahun-tahun di Pelabuhan Ratu itu belum pernah berhasil melihat bulan. Itu pula yang saya rasakan di Padang ini sejak tahun 2002 itu, dan sampai saya kalau tidak ada diutus keluar saya tetap hadir karena bisa nanti jadi bukti dari 20 tahun pengalaman itu pernah tampak, air belum pernah tampak. Mungkin saya rasa ini pengantar Bapak dan Ibu. Terus kalau ini Muhammadiyah kan bisa berbeda, ada berkembang dan seterusnya, tapi ini kita kembangkan dalam diskusi. Kalau ada yang menemukan sesuatu yang berbeda, di sini bisa kita diskusikan. Saya kira mungkin itulah dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tambahkan sedikit sumber perbedaan kita Muhammadiyah yang menerima hisab secara itu dengan yang ru'yat. Ini masalah hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kata-kata ru'yah ini
apakah ru'yah ini sama dengan see dalam bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris see itu bisa berarti melihat visual, mata kepala.